Tadi firman Tuhan dibacakan oleh Pak Gembala dari Amsal 24, kita lihat bersama. Amsal 24 ayat 3 dan 4, saudara. Firman Tuhan berkata di sana, Amsal 24 ayat 3 dan 4. Kita baca bersama, firman Tuhan berkata, dengan hikmat apa? Rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saya yakin dan percaya setiap kita membangun rumah tangga atau keluarga, pasti kita semua harus memulainya dengan hikmat. Ya, jangankan bangun rumah tangga, ya. Kita bangun rumah biasa saja, semuanya harus ada perhitungan. Apalagi bangun rumah tangga. Tapi sekarang banyak orang itu tidak pakai hikmat dan takut akan Tuhan. Dikatakan bahwa permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan. Saya mau tanya di sini Bapak Ibu, siapa yang dulu waktu mau menikah doa puasa dulu? Ada di sini yang waktu cari jodoh, berdoa, minta pasangan, doa puasa dulu. Coba tolong angkat tangan. Tidak ada ya? Oh ada, cuma ya dari sekian banyak orang ada 1-2 toh ya. Ambil sepeda di bawah ya. Anda layak dapat hadiah. Iya benar ya. Sangat sedikit orang memulai rumah tangga dengan berdoa dan mengandalkan Tuhan. Banyak orang berumah tangga membangun keluarga ya, apalagi sekarang anak-anak muda ya. Ya, saya berdoa di sini buat bagi anak muda, jangan engkau jauh dari Tuhan. Berdoa ya supaya rumah tangga itu luar biasa. Kemarin saya dengar ada yang bilang gini, Bu, ya kita pilih yang punya harta tapi nggak punya cinta, atau punya cinta tapi nggak punya harta. Kalau saudara pilih mana? Nah, yang punya harta tapi nggak punya cinta, atau punya cinta tapi nggak punya harta? Ya, katanya begini saudara, ada yang bilang begini, ya pilih yang punya harta nggak punya cinta Bu, karena sebesar apapun cinta, kalau nggak ada duit maka hilanglah cinta. Tapi walaupun nggak ada cinta, kalau ada duit nanti cinta bisa tumbuh dengan sendirinya. Makanya saya bilang cinta itu pret. Ya, kita harus melandasi dengan takut akan Tuhan. Ya, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar itu diisi dengan bermacam-macam harta benda. Ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, pasti kita punya pengertian Bapak Ibu, ya. Saya yakin orang yang berumah tangga dengan takut Tuhan tuh rumah tangganya itu begini ya, akan naik terus pelan-pelan naik. Tapi yang nggak takut Tuhan itu akan turun. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita nggak takut Tuhan dalam hidup ini ya, maka hidup kita akan jatuh dalam berbagai-bagai persoalan. Contoh orang yang tanpa pengertian ya. Di sini panas sekali ya. Haleluya Bapak Ibu ya. Orang yang tanpa pengertian, saya itu berapa waktu lalu ada yang WA begini, Bu bisa bantu nggak? Saya ini anak-anak saya sudah tidak makan dari pagi karena nggak ada makanan. Saya transfer uang saudara, saya bilang ini buat beli sembako, ya bukan sekali 2 kali dia begitu. Lalu ketika saya transfer, saya kirim bukti transfer, dia balas gini, maaf Bu saya nggak pakai beli sembako karena kami anak-anak saya tuh nggak suka makan makanan masak sendiri. Anak-anak saya suka makan makanan restoran. Ya, Bapak Ibu nolong orang kayak gini gondok nggak? Ada ya. Saya bilang begini, saya aja sekarang lagi masak loh ini. Saya lagi masak. Pakai pengertian, ya. Kalau uang segitu dipakai buat beli sembako bisa hidup sampai 1 bulan. Tapi kalau buat beli masakan di restoran, ya uang segitu 3 hari habis. Terus habis itu lapar lagi. Kadang-kadang saudara orang Kristen itu tidak berpengertian. Sehingga banyak orang lebih pentingkan gaya, beli mobil, beli motor, akhirnya hidupnya masuk dalam persoalan, ya. Kenapa? Karena ya begitu, ya gaya elit ekonomi sulit. Jangan ada yang angkat tangan ya. Harus ada pengertian bagaimana Tuhan bisa percayakan kita dengan kepercayaan yang besar kalau kita sendiri tidak berpengertian. Ya,
Saya bilang, kok bisa ya istrinya begitu ya? Harusnya kan menata rumah tangga. Bayangkan anak sudah nggak makan, minta uang dikasih, katanya nggak masak, nggak pernah masak karena anak-anaknya suka makan masakan di restoran. Ya ampun, saya tuh berpikir bagaimana bisa rumahnya akan terisi dengan kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Tuhan tuh memberkati orang tuh, dia melihat hati kita, Bapak Ibu. Ya. Tetapi sekarang banyak rumah tangga yang kacau ya. Kenapa? Karena kita salah juga berinvestasi. Investasi yang paling berharga dalam rumah tangga itu nomor satu bukan harta, tetapi iman dan takut akan Tuhan. Ya, dan suami istri orang tua kita harus menurunkan iman tuh kepada anak-anak kita. Saya kemarin di Israel, kita pergi ke Kana, saudara. Ya, di satu tempat di gereja di situ. Kalau kita ke Israel, kita sering dan pasti tahu itu adalah gereja mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu dalam sebuah pesta pernikahan. Kita baca saja ayatnya ya, coba kita lihat ya, Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua. Bapak Ibu, kita di sana melihat bagaimana ya Tuhan Yesus itu melakukan sebuah mujizat ya. Coba buka Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama mulai. Mujizat pertama yang dilakukan Yesus adalah di sebuah perkawinan, dalam sebuah pernikahan. Dikatakan di sana pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saya dulu salah mengkhotbahkan ayat ini, saudara. Tapi baru kemarin Tuhan bukakan ketika saya ada di Kana di Israel. Seringkali kalau kita mengkhotbahkan di sana, kita berkata ayat ini, mereka kehabisan anggur, lalu ibu Yesus meminta Yesus untuk melakukan mujizat. Kalau saudara baca di sini apa yang dikatakan ibu Yesus, ada nggak dia bilang bikin mujizat? Di sana Yesus berkata apa? Mamanya bilang apa? Maria berkata, mereka kehabisan anggur. Titik. Dia nggak ngomong, Yesus mereka kehabisan anggur, bikin mujizat dong. Nggak ada. Dia cuma sekedar pemberitahuan, mereka kehabisan anggur. Titik. Pada zaman adat istiadat Yahudi dahulu, orang kalau menikah itu, saudara, sajian yang paling utama itu anggur. Ya, jadi kalau sebuah pesta pernikahan kehabisan anggur, maka itu adalah hal yang sangat memalukan. Itu dianggap nih orang kok nikah nggak modal ya. Ngapain bikin pesta kalau seperti kehabisan makanan lah kalau di sini ya. Masa pesta kawin kok orang nggak dapat makanan? Ngapain bikin pesta kalau duitnya nggak cukup? Nah, pada saat itu ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Kita lihat ayat berikutnya, apa yang Yesus katakan? Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Kalau di terjemahan lain dan dari bahasa aslinya, di sana bukan ibu, saudara. Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku, hai wanita? Dari sini kita belajar. Dulu kalau saya sering mengkhotbahkan ayat ini, saya bilang, ya, Yesus berkata pada waktu itu, ya, bahwa waktuku belum tiba. Lihat, dia katakan, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Apa maksud dari saatku belum tiba? Saat itu Yesus belum harus menyatakan bahwa dia Mesias. Dia belum boleh melakukan tanda yang ajaib, sebab belum waktunya yang ditentukan. Tapi kenapa akhirnya terjadi mujizat di tempat itu? Dulu saya kalau khotbah saya bilang karena yang minta adalah ibunya. Ya, kalau saudara lihat dalam terjemahan yang lain di sana dikatakan bukan mothers loh, tapi wanita dengan sebutan. Yesus katakan, mau apa dari engkau daripadaku, hai wanita? Ya, saatku belum tiba. Tetapi ayat yang kelima kita baca bersama. Tetapi ibu Yesus berkata kepada siapa? Pelayan-pelayan. Perhatikan baik-baik.
Maria tidak lagi ngomong dengan Yesus ketika Yesus berkata waktuku belum tiba. Enggak ada sedikit pun dia bilang tolonglah, bikinlah mujizat, kasihan pernikahan ini. No. Tapi dia berbicara kepada para pelayan dan dia bilang, lakukan apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dia enggak ngomong loh, tolonglah Yesus. Kasihan nih pernikahan dipermalukan karena kehabisan anggur. Dia beralih ngomong kepada para pelayan, apapun yang dia suruh kamu lakukan, perbuatlah itu. Lalu Yesus berkata di sana apa? Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Jadi orang Yahudi itu dulu kalau ada pesta atau pertemuan di depan rumah itu ada tempayan, isinya air. Orang datang karena di sana berdebu, cuci kaki dulu, ya pakai gayung, ambil di tempayan, lalu mereka baru boleh masuk. Nah di situ ada 6 tempayan dikatakan di sana. Dan Yesus berkata saudara kepada para pelayan itu, Yesus bilang apa? Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah itu orang minum puas, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Bapak Ibu, kenapa mujizat terjadi? Bukan karena Maria meminta Yesus melakukan mujizat, tapi ada perkataan iman yang Maria ucapkan kepada para pelayan itu. Dia cuma bilang apa? Apapun yang dia suruh kamu perbuat, perbuatlah. Dan walaupun waktunya belum tiba, kenapa mujizat terjadi? Karena ada iman. Di mana ada iman, di situ ada mujizat. Amin saudara. Ya, jadi bukan karena Maria ibu Yesus. Tidak ada satupun yang bisa ya mempengaruhi keilahian Yesus, kealahannya untuk bertindak sesuai dengan apa yang dia mau. Nggak ada satu orang pun termasuk Maria sebagai ibunya. Makanya di sana dalam terjemahan yang lain Yesus bilang, mau apa engkau daripadaku hai wanita? Ya, dan Maria cuma berkata, perbuatlah apa yang dia suruh kamu perbuat. Dan iman itu selalu menghasilkan mujizat. Bapak Ibu, saya mau tanya, waktu dibagikan anggur itu semua bingung dan heran. Karena di pesta pernikahan selalu yang keluar anggur yang terbaik dulu. Setelah mulai orang puas minum, baru anggur yang murahan yang dikeluarkan. Tapi semua orang bingung karena di pesta itu bahkan sampai pada akhir pesta seanggurnya itu yang terbaik. Saya mau tanya Bapak Ibu, untuk bikin anggur itu kira-kira butuh waktu lama atau cepat? Menghasilkan anggur yang terbaik itu cepat atau lama? Lama. Semakin lama anggur itu semakin enak saudara. Itu mustahil. Hari ini mungkin engkau berkata rumah tanggaku sedang hancur bu, dan tidak mungkin bisa dipulihkan dalam waktu yang cepat. Mungkin perceraianlah yang menjadi jalan keluar saudara. Waktu engkau libatkan Yesus dalam rumah tanggamu, tidak ada perkara yang mustahil. Saya layani 2 orang suami istri, suaminya selingkuh saudara. Istrinya terpukul ketika tahu suaminya berselingkuh. Lalu istrinya membabi buta. Tiap hari ya kalau dia lagi emosi dia cakar suaminya, mukanya sampai luka-luka saudara. Bukan cuma muka, badannya dia cakar semua luka. Dan suami ini tidak berdaya. Dia hanya berserah karena dia tahu dia salah. Istrinya tiap hari pingsan, gak keluar rumah. Pokoknya kayak orang gila saudara. Akhirnya suaminya pikir kita harus ke psikiater, harus ke psikolog. Waktu pergi psikolognya bilang begini, ibu akan seperti ini sampai 6 bulan atau 1 tahun. Waktu dibilang gitu suaminya langsung pegang pipinya. Karena tiap kali dia ingat dia cakar suaminya saudara, hampir luka-luka. Lalu ketika dengar 6 bulan sampai 1 tahun, suaminya cukup stres ya, karena psikolognya bilang dia luka sampai dalam sekali, makanya harus seperti ini. Ya, Bapak Ibu, saya mendengar ada hamba Tuhan yang bilang begini, kalau mental itu nggak ada hubungannya dengan iman, itu harus ke psikolog.
Kalau ada hamba Tuhan yang ngomong gitu, berhenti jadi hamba Tuhan. Kau tidak punya iman. Kenapa saudara? Karena iman dapat menyelesaikan segala hal dalam hidup manusia, termasuk sakit mental. Amin. Nggak ada yang mustahil. Akhirnya ketika dokter bilang begitu, psikiater ngomong begitu, mereka bilang kayaknya kita perlu hamba Tuhan. Lalu suaminya ingat, istrinya itu sering dengerin khotbah saya di YouTube, lalu dia mencari nomor telepon saya dan menghubungi saya. Saya datang Bapak Ibu. Saya lihat suaminya luka-luka di muka, di badan semua. Saya bilang ya ampun, ini ibu yang lakukan Pak. Iya Bu, setiap kali dia ingat dia marah, saya dicakar, dilakukan seperti ini. Dan dokter bilang 6 bulan sampai 1 tahun dia akan seperti ini. Lalu saya bilang sama istrinya, dan ibu mau 6 bulan sampai 1 tahun ibu seperti ini, minum obat penenang, ibu gak bisa tidur. Ibu, hari ini kalau kau mau, Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Dia bilang, bagaimana Bu Debbie? Lepaskan pengampunan. Peluk suamimu hari ini. Sebab dia juga manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Yang penting sekarang dia sudah bertobat. Karena suami itu benar-benar bertobat saudara. Dan hari itu terjadi pemulihan istrinya. Peluk suaminya, saya berdoa, mereka menangis di hadapan Tuhan. Dan hari itu istrinya dipulihkan Tuhan. Bahkan malam itu dia gak minum lagi obat penenang. Saudara, untuk membuat anggur yang terbaik dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Tapi waktu kau hadirkan Yesus dalam rumah tanggamu, tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin engkau berkata, gak bisa Bu, anakku sekarang narkoba, dia sekarang begini, dia jauh dari Tuhan. Waktu engkau mau melibatkan Tuhan, Bapak Ibu, terutama kita suami istri, kita harus takut akan Tuhan. Kita harus hidup melekat kepada Tuhan. Karena hari-hari ini apa yang bisa kita andalkan? Dunia terus berubah, semua berubah begitu cepat. Dan tanpa Tuhan di hidup kita, investasi yang paling berharga dalam keluarga itu iman dan takut akan Tuhan. Kalau itu ada dalam rumah tangga kita, saya percaya Bapak Ibu, dunia bisa berubah seperti apapun, tapi orang yang takut akan Tuhan akan tetap disertai Tuhan. Dan mereka akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, amin. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin hari ini engkau berkata, saya sudah lelah berdoa Bu. Ayo terus berdoa, harapkan Tuhan hadir. Yesus berkata waktu itu, waktuku belum tiba. Tapi karena perkataan iman dari seorang Maria yang bilang, lakukan apa yang dia suruh. Saudara, bahkan ketika kita tidak meminta, waktu Tuhan lihat ada iman dalam hidup kita, ada iman yang kita investasikan dalam keluarga kita, maka Tuhan sanggup bekerja. Baru tadi pagi saya dapat WA, Bu tolong doakan saya. Sekarang saya lagi stres berat, rasanya mau mati. Anak saya sekarang merokok, dugem, narkoba. Dia gak mau sekolah lagi, dia memberontak. Yang pertama saya tanya, ibu dengan suami hubungannya bagaimana? Suami saya gak peduli Bu. Ya saya itu pokoknya hidup sendiri, kayak gak punya suami. Dia mau pulang-pulang, dia kasih duit. Sekarang saya terlilit pinjol. Saya gak bisa bayar. Keluarga kami hancur. Saya cuma bilang, ibu cari Tuhan. Balik kepada Tuhan. Cuma Tuhan yang sanggup menyelamatkan rumah tangga kita. Cuma Tuhan yang sanggup saudara untuk memulihkan. Tidak ada perkara yang mustahil. Cuma mungkin selama ini kita gak libatkan Yesus. Kita gak melibatkan Tuhan. Apa investasi yang paling berharga dalam rumah tangga kita? Iman dan takut akan Tuhan. Waktu kita punya itu, suami istri engkau punya itu, maka engkau akan melihat Tuhan berperkara bagi anak cucumu. Ya, ketika ada masalah, ayo duduk berdua gandengan tangan, cari Tuhan. Masuk ke kamar, cari Tuhan, libatkan Tuhan. Saya percaya waktu kita melibatkan Tuhan, Bapak Ibu engkau akan melihat ada banyak perkara di hidup ini yang kita gak bisa selesaikan dengan otak dan kemampuan kita. Dan Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan dan kepintarannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, mari kita semua datang kepada Tuhan hari-hari ini. Libatkan Tuhan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Apa yang tidak mungkin, ya, apa yang sukar kelihatannya bagi kita, waktu kita libatkan Tuhan, dia turut bekerja dalam hidup kita. Ayo bawa anak-anakmu kepada Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke